dalam firman Tuhan. Biarlah Bapa kami dapat kembali membuka hati untuk menyemangati kami tidak bisa tanpa kami dan tanpa disadari sekarang Bentar nih suaranya putus-putus ya. Di teman-teman juga putus-putus nggak? Trifosa ini putus nggak tadi? Putus ya? Bentar ya. Bentar ya, Pak Pendetanya baru join lagi, baru masuk. Halo Pendeta Allen. Bentar ya teman-teman ya. sekarang Oke, udah bisa join. Mungkin pendeta kalau videonya di off, apakah lebih kuat sinyalnya? ya udah saya Kalau ganti oh, udah, WiFi, oke oke, udah aman harusnya ya, sudah aman. Nah, udah aman ya. Oke, shalom teman-teman, gimana liburannya? Kalau dari muka-mukanya sih kelihatannya tetap semangat ya, tetap beriman. Oke, tidurnya udah cukup kemarin, udah semangat, udah makan pagi, sudah tidak ada hambatan apapun ya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Dengan duduk manis seperti Maria di kaki Tuhan Yesus adalah pilihan yang terbaik, kata Tuhan. Yang melebihi apapun, menerima firman terlebih dahulu, supaya kita bisa menjalaninya sesuai berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, Maria yang duduk manis, Maria yang sungguh-sungguh memprioritaskan dan mengutamakan firman melebihi yang lain, melebihi apapun. Nah, sehingga saat itu Maria yang paling mengerti hati Tuhan, bahkan melebihi murid-murid sekalipun. Ya, murid-murid dikasih tahu bahwa Tuhan harus mati, harus disiksa, dan sebagainya. Murid-murid nggak peduli, murid-murid cuek. Tapi Maria, dia menuangkan minyak yang begitu mahal, yang diberikan khususnya untuk orang mati. Ya, karena Maria sadar bahwa Tuhan gak lama lagi akan mati untuk aku, untuk menebus dosaku. Maria memiliki pengertian firman yang sangat dalam. Ya, karena apa? Karena dia rajin belajar firman. Nah, jadi mungkin kita berpikir Tuhan akan disenangkan kalau aku melakukan ini, itu. Nah, itu pikiran seperti Marta kan. Tapi sebelum kita melakukan apapun itu, mari kita belajar firman lebih sungguh-sungguh lagi dan mengenal hati Tuhan lebih akurat lagi. Sehingga waktu kita mengerjakan pekerjaan itu sesuai dan sangat berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita mengerti, kita kerjakan, kita mau
menabur, kita mau berkorban. Nah, itu bukan hal yang sia-sia, itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi waktu kita berkorban, bahkan melayani tanda petik ini demi Tuhan loh, tapi tanpa pengertian yang benar, ya, tanpa disesuaikan dengan kehendak Tuhan yang benar. Nah, itu akan nasibnya jadi seperti Marta. Marta dan Maria dua-duanya sama-sama melayani Tuhan. Dua-duanya sama-sama berkorban. Tapi pengorbanan Marta karena dia mengabaikan pendalaman firman Tuhan dan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, malah ditegur sama Tuhan Yesus. Tapi pengorbanan Maria yang luar biasa, yang begitu mahal persembahan yang diberi, ini diterima oleh Tuhan. Ya, sama-sama berkorban, sama-sama melayani Tuhan. Tapi dimulai dari menerima firman dengan akurat terlebih dahulu. Inilah kehendak Tuhan. Mari kita menjadi Maria-Maria rohani. Amin. Nah, kita sedang bahas tentang pemulihan Adam. Awalnya Adam diciptakan Tuhan segambar dengan Tuhan, diberikan otoritas atas seluruh ciptaan Tuhan. Adam yang segambar dan diciptakan untuk hidup kekal, tidak mati. Tapi karena dosa, Adam menerima kutukan dan Adam harus mati. Ya, kita udah bahas ini kan. Setelah berdosa, Adam jadi menerima kutukan kehidupannya. Dia harus bersusah payah, dia harus berpeluh, dia harus berkeringat untuk mencari makan, untuk bertahan hidup. Ya, kata bersusah payah di sini adalah sakit melahirkan. Kita udah bahas ini. Inilah gambaran kehidupan dan nasib seluruh umat manusia yang berdosa seperti Adam. Dosa menghasilkan kutukan yang tragis, yang menyedihkan, yang menderita, yang pada akhirnya mati. Ya, orang kan semuanya mati karena sakit kan. Nah, ini upah dosa. Nah, seperti inilah kehidupan semua orang di setiap zaman, di seluruh pelosok dunia, dimanapun itu menerima nasib tragis yang adalah upah dari dosa. Kepada Adam, kepada kita yang seperti ini, Tuhan memulai pekerjaan penebusannya demi menyelamatkan Adam, demi menyelamatkan semua orang berdosa termasuk kita hari ini. Asalkan kita menerima dan tidak menolak kasih karunia Tuhan ini. Ya, kasih karunia Tuhan ini yang disebut sebagai pekerjaan sejarah penebusan. Tuhan mengerjakan pekerjaan sejarah penebusan yang sangat panjang untuk mengatasi kutukan kematian ini. Sumber dari segala masalah. Masalah yang terbesar dan terutama adalah upah dari dosa, kehidupan, kutukan, maut ini. Nah, bagaimana Tuhan menebus, menyelamatkan, dan memulihkan Adam yang berdosa? Ini adalah bagaimana Tuhan menebus, menyelamatkan, dan memulihkan kita juga hari ini. Sama yang Tuhan kerjakan. Yang pertama kita sudah lihat Tuhan memberikan janji benih perempuan. Ya, janji benih perempuan yang dicatat di Kejadian 3 ayat 15 yang menunjuk kepada Mesias juru selamat benih perempuan ini. Lalu yang kedua, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya pada Adam dan istrinya. Ya, ini adalah nubuat penyelamatan oleh Yesus untuk Adam dan untuk semua umat manusia. Dengan apa nubuatan ini? Dari kulit binatang dengan mencurahkan darah di atas kayu salib sebagai anak domba. Ya. Jadi pakaian dari kulit binatang bisa ada karena binatang tersebut pertama-tama disembelih, dikuliti. Nah, dari kulit ini, dari korban tebusan ini, menutupi kemaluan, ketelanjangan, dosa Adam dan Hawa. Itu makna rohaninya. Pakaian dari kulit binatang ini adalah tanda, bukti Tuhan yang sudah berjanji menyelamatkan melalui keturunan perempuan. Ini tandanya, ini buktinya. Nah, kita pun hari ini harus menerima dan memakai pakaian Yesus. Ya, pakaian dari kulit binatang ini adalah pakaian Yesus. Sehingga dosa kita diampuni, sehingga hidup kita dikuduskan. Ya, kita harus pakai ini di Roma 13 ayat 14.
di 1 Korintus 5 ayat 7, di Wahyu 7 ayat 14. Pakaian umat kudus adalah pakaian Kristus, pakaian kekudusan. Ya. Saya mau percaya Yesus, dosa saya mau diampuni, tapi saya nggak mau hidup kudus. Itu namanya nggak menerima dan memakai pakaian Yesus ya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita yang sudah dijanjikan, kita yang percaya, kita yang menerima, kita yang dipakaikan, kita harus terus memakai dan jangan melepaskan atau menolak pakaian ini. Nah, beberapa minggu yang lalu kita bahas sampai situ, kita akan lanjutkan hari ini poin ketiga. Bagaimana Tuhan menebus, memulihkan Adam yang berdosa adalah bagaimana Tuhan menebus dan memulihkan kita yang berdosa. Yang ketiga, Adam menyesal, bertobat atas dosanya. Ya, Adam menyesal, bertobat atas dosanya. Setelah Adam diusir dari Taman Eden, Adam sungguh-sungguh merasakan kehidupan yang tragis kan, karena dosa. Dia merasakan perbedaan yang sangat ekstrim sebelum dan sesudah berdosa, yaitu kehidupan di Taman Eden dan di luar Taman Eden. Ya, Adam merasakan ini, Adam mengalami ini, dia pasti tidak pernah akan lupakan ini. Sebelum aku diusir dari Taman Eden, tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesakitan, tidak ada rasa malu. Gak ada ini semua. Nah, sedangkan kesedihan, duka cita, ketakutan, kekhawatiran, kesakitan, rasa malu, ini adalah bagian dari kehidupan normal kan. Sesudah Adam jatuh dalam dosa. Ini jadi hal yang lumrah, hal yang biasa. Kita diperhadapkan dengan kesedihan, duka cita, kabar duka, kita jadi takut. Yang mendengar kabar-kabar dunia. Ya ini bukan cuma sekedar ketakutan yang nggak ada wujudnya, tapi ini kan ada wujudnya, kita jadi takut. Ini kan fakta, kita jadi khawatir. Ya kita mengalami sakit, dan kita mengalami rasa malu karena upah dosa. Nah ini semua setelah jatuh dalam dosa. Nah, kita bisa tahu ini. Adam betul-betul menyesal dan betul-betul merasakan upah dari dosa. Kita bisa tahu wujud atau buktinya dari Adam menamakan anak keduanya, yaitu namanya siapa? Abel. Abel. Bahasa asli Ibraninya. Artinya apa? Boleh ditayangkan di slide. Abel bahasa asli Ibrani artinya kehampaan, kekosongan, nafas, uap. Ya. Nah, ada di slide. Boleh ditayangkan. Nah, ya itu Habel, itu Hebel, bahasa Ibraninya. Kenapa? Kok anak dikasih nama hampa? Kok anak dikasih nama kosong? Kenalkan, saya hampa kosong. Nama panjang saya kosong, nama depan saya hampa. Jelek-jelek amat nama lu. Kenapa bapak lu kasih nama lu kayak begitu? Gitu kan. Ini menyiratkan kehidupan yang hampa, yang kosong, yang bagaikan uap yang sebentar hilang. Arti nama ini menyiratkan bahwa kehidupan akan mendadak dan segera berakhir. Dan hidupnya hampa dan kosong. Kenapa kasih nama kok jelek kayak begini? Ada mengerti hidup manusia itu sebenarnya seperti ini. Karena dosa. Ya oke. Sebagai orang tua punya anak, nggak mau anaknya kayak begini kan. Kalau bisa anak saya hidup selamanya. Dikasih nama abadi. Ya. Bukan kolam renang abadi ya. Dikasih nama anak tersebut abadi. Tapi kenyataannya kan nggak abadi. Dikasih nama
anak itu lawan kata dari hampa dan kosong. Berisi. Ya, berisi. Makna. Makna, isi, abadi. Wah, namanya bagus ya. Tapi kenyataannya, apakah berisi atau bermakna? Tidak. Kosong, kehampaan. Apakah kenyataannya abadi? Enggak. Mati. Jadi kalau mau ngomong apa adanya, nama Habel itu, betul. Itulah kehidupan kita. Di dunia ini setiap zaman semua sama, hampa, kosong, dan segera berakhir. Wah, tapi kan hidupnya kan hebat nih, jadi pahlawan apa segala macam. Enggak ada. Semuanya udah hilang. Semuanya hampa. Ya mau orang bikin patung sebagai tanda penghormatan ini pahlawan dan sebagainya, kan tetap aja hidupnya hampa. Saat detik-detik terakhir, saya udah hebat kayak begini, saya pahlawan bangsa bahkan dunia, tapi ujung-ujungnya kok mati juga ya. Apa hasilnya? Kosong kan? Ya tapi kan ini bermakna buat dunia loh, dunia ini akan dihancurkan kok. Pada akhirnya hampa kan, kosong kan. Nah itulah manusia. Adam mengerti jelas. Harusnya nggak seperti ini, tapi karena dosa. Ini adalah ekspresi dari penyesalan Adam yang begitu dalam terhadap dosa yang dilakukan. Lalu apa yang terjadi dengan Habel? Seperti arti namanya. Abangnya membunuh dia. Ya. Nah jadi bayangkan, jadi orang tua, ya, kakaknya bunuh adiknya karena iri. Kehidupan ibadahnya nggak diterima sama Tuhan. Kehidupannya nggak diterima sama Tuhan. Ya. Si kakaknya iri lalu membunuh Habel. Bukannya Kain bertobat dan menyesal, tapi Kain malah pergi meninggalkan Tuhan. Di Kejadian 4 ayat 16. Kejadian 4 ayat 16. Tuhan yang berulang-ulang memperingati, bahkan Tuhan yang berulang-ulang mendatangi Kain yang sudah melakukan dan sebelum melakukan dosa, tapi malah dibuang dalam kehidupan Kain. Kain lebih memilih, aku tidak mau hidup bersama Tuhan. Kayak gini aku gak suka, aku mau hidup bebas. Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kejadian 4 ayat 16. Dalam satu hari Adam kehilangan Habel secara jasmani, mati. Kain secara rohani, mati. Kain yang selama ini gitu-gitu juga masih rohani karena dia mempersembahkan persembahan, masih rohani kan, gitu-gitu, percaya Tuhan, tapi rohaninya nggak beres dan nggak diberesin, akhirnya meledak dan gelap dan pergi meninggalkan Tuhan. Ya, jadi yang satu mati jasmani, yang satu mati rohani. Adam dan Hawa langsung merenung. Ya, ini kehilangan dua anak sekaligus adalah kesedihan yang terekstrim. Kehilangan anak, kesedihan yang terekstrim. Level kesedihan yang terbesar adalah kehilangan anak. Dibanding misalkan dicopet atau dibanding putus cinte, ya. Nah, kehilangan anak ini ekstrim sekali, level tertinggi. Kesedihan, duka. Kenapa? Ini bukan kebetulan. Sekaligus Habel mati, Kain meninggalkan iman. Ini karena dosa. Kan Tuhan udah bilang, kalau dosa mati. Kan kalau kita kan manusia kan kalau belum terjadi kan, belum terjadi. Tapi kalau udah terjadi baru kita kaget. Baru kita renungkan ini. Kalau sudah terjadi, itu bebalnya kita manusia. Ngapain harus sampai tunggu terjadi kan? Tapi ya kita nggak berhikmat seringkali. Tunggu terjadi dulu hukumannya. Ini gara-gara ini gara-gara itu. Enggak, ini gara-gara aku. Karena upah dosa adalah maut. Seperti di Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Ya, kalau misalkan kamu makan buah yang dilarang, tidak taat, mati. Ya. Adam tidak menyalahkan siapa-siapa. Dan dia kalau mau menyalahkan siapa-siapa pun dia tidak bisa.
Dia sadar ini semua karena upah dosa menghasilkan maut. Roma 6 ayat 23 juga sama. Ya, upah dosa maut. Nah, jadi kita bisa melihat dari Adam yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia sadar itu karena kesalahan dirinya. Kita bisa membayangkan betapa menyesalnya Adam, betapa hebatnya Adam menyesal. Ini semua karena dosa. Karena dosa. Ingin makan buah yang menarik hati, sedap kelihatannya, bisa memberikan pengertian. Oh, kamu nanti jadi kayak Tuhan. Oh, mau ah. Ya, karena dosa. Nah, kita bisa tahu Adam menyesal dan bertobat. Contoh. Yang pertama, kita udah belajar 2 minggu yang lalu, Adam kasih nama istrinya Hawa, yang artinya hidup. Setelah jatuh dosa, setelah Tuhan kasih janji benih perempuan, ya, yang akan menyelesaikan masalah maut ini, masalah dosa maut ini, dikasih janji kehidupan, keselamatan, barulah setelah itu Adam memberikan nama istrinya Hawa. Sebelumnya nggak ada nama, belum dikasih nama. Dikasih nama Hawa yang artinya hidup dan ibu dari semua yang hidup. Dia percaya pada firman Tuhan. Ya, aku berdosa, Tuhan tebus, Tuhan kasih solusi, Tuhan selamatkan, sehingga aku dan keturunanku yang percaya bisa hidup. Nah, memberi istrinya nama hidup ini luar biasa. Ini berdasarkan janji Tuhan. Nah, lalu memberikan nama Habel. Dia sadar, ini upah dosa. Dia tahu diri, ini kesalahan saya. Ini penyesalan. Ya. Dan sungguh-sungguh dia paling menyesal dan bertobat ketika anak-anaknya mati. Satu jasmani, satu rohani. Pasti bertobatnya luar biasa. Tahu gitu, kalau misalkan saya dari awal percaya upah dosa ini menyeramkan seperti ini, saya pasti nggak akan berani melakukan itu. Jadi ketika Adam dan Hawa sedang dalam duka cita yang terdalam, Tuhan kasih penghiburan kepada mereka dengan memberikan anak yang lain sebagai ganti Habel, yaitu Set. Kejadian 4 ayat 25. Kejadian 4 ayat 25. Nah, lalu kita akan lihat seperti apa Tuhan memulihkan Adam yang berdosa ini, dan seperti apakah respon Adam yang kita sedang belajar. Adam sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Ya, ini harus jadi respon kita. Ini bukan cuma cerita Adam aja. Oh, si Adam hebat ya, bisa kayak gitu ya. Ini harus jadi hidup kita. Ya, respon Adam harus jadi respon kita. Nah, berikutnya, tahu dari mana si Adam ini sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Ya. Poin keempat, kita akan lihat Adam sungguh-sungguh menginjil sampai akhir. Adam sungguh-sungguh menginjil sampai akhir. Sampai akhir itu maksudnya apa? Sampai akhir hayatnya, sampai akhir hidupnya. Adam, Tuhan karuniakan umur yang sangat panjang. 930 tahun umurnya. Bayangkan. Hampir 1000 tahun. Ya, 930 tahun. Apa alasan dan kehendak Tuhan memberikan Adam umur panjang? Agar bisa dipakai Tuhan untuk menginjil kepada keturunan-keturunan berikutnya. Ya. Jadi asal kita masih terus mau dan memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan penyelamatan melalui penginjilan, kan? Penyelamatan melalui kabar baik firman Tuhan. Maka Tuhan nggak akan izinin kita mati. Ya. Makanya dikasih umur panjang. Nah, maka hidup ini harus betul-betul mengerti makna dan tujuan Tuhan menciptakan kita. Sehingga kita hidup hanya untuk tujuan Tuhan. Kayak Adam dikasih umur yang sangat panjang. Wah, luar biasa banget gitu. Ada banyak bukti
bahwa si Adam ini di Alkitab ya, bersaksi firman dengan sangat-sangat detail kepada keturunan-keturunannya. Jadi bukan hanya menyaksikan Tuhan itu baik, Tuhan menyelamatkan kita yang berdosa, terimalah, amin. Oke, sudah, nggak ada lagi gitu. Enggak, diajarin Alkitab dengan sangat-sangat rinci. Ada bukti-buktinya. Ya, kepada keturunan-keturunannya yang berikutnya. Adam menyaksikan kehidupan Taman Eden bersama dengan Tuhan. Adam menyaksikan pengalaman iman yang berharga. Sempat hidup bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Adam mulai lakukan ini ya jelas kepada anak sulung yang pertama dulu, kepada Habel, kepada Set, bahkan kepada keturunan-keturunan yang berikutnya. Ya buktinya apa? Ya contoh Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kok bisa tiba-tiba kayak begitu kalau nggak diajarin sama orang tuanya? Harus ada yang ajarin dong orang tuanya kan. Lalu kepada cucunya Set. Ya. Adam terus menginjil sampai kepada generasi, kalau cucunya Set tuh berarti generasi ketiga. Adam generasi pertama ya. Kain Habel Set Kain Habel Set Kain Habel Set itu adalah generasi kedua ya. Anak Set Enos itu generasi ketiga Adam ya. Bukan hanya kepada generasi kedua, ketiga, tapi keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai generasi ke-9. Ini yang mengejutkan. Sampai generasi ke-9 Adam, yaitu Lamek, ayah dari Nuh, yang kita semua udah kenal. Nuh, Nabi Nuh, Bapak Nuh, siapa yang nggak tahu, yang bangun Bahtera kan? Nah, sampai kepada ayah atau Bapak Nuh, yaitu Lamek namanya, Adam terus menginjil. Loh kenapa nggak diterusin sampai Nuh? Karena saat itu Adam ya udah mati. Nah, penulis seri sejarah penebusan Pendeta Abraham Pak menjelaskan ini menjadi penjelasan pertama kali dalam sepanjang sejarah dunia yang menjelaskan bahwa Adam hidup dan terus menginjil sampai generasi ke-9. Adam hidup sampai kapan? Ya, penting nggak penting lah. Emang buat apa you tahu itu? Tapi beliau menghitung Adam hidup sampai generasi keberapa, sampai generasi keberapa tersebut umur berapa, terus ada mati, dan ngapain aja selama itu. Mewariskan firman, iman, firman. Ya. Ketika bapaknya Nuh yang namanya Lamek umur 56, generasi ke-9 Adam umur 56, barulah Adam mati. Jadi Adam sempat hidup bersamaan sampai generasi ke-9 yaitu Lamek selama 56 tahun. 56 tahun. Ya. Nah, beliau menggali ini, kita akan lihat sama-sama, sangat mudah. Semua yang udah pernah kelas 1 SD pasti bisa sebetulnya. Kejadian 5 ya, mencatat tahun-tahun keturunan Adam. Kejadian 5 itu apa sih? Silsilah Adam sampai Nuh, dicatat tahun-tahunnya. Kejadian 5 mencatat umur si A ini punya anak nih umur berapa. Lalu si A ini matinya umur berapa gitu. Punya anak umur berapa, matinya umur berapa. Dicatat di Kejadian 5. Yang kebanyakan orang-orang Kristen, saya salah pencet ke ini enggak ya? Yang kebanyakan orang-orang Kristen di dunia di sepanjang masa tidak mempedulikan acuh tak acuh, bahkan menjadikan Kejadian 5 contohnya yaitu silsilah dan tahun-tahun sebagai ayat yang paling membuat ngantuk, membuat capek untuk dibaca, membuat kesal dan diabaikan.
Adam umur sekian memperanakan siapa? Adam hidup sekian tahun lagi, lalu Adam mati. Anak Adam tersebut umur sekian memperanakan siapa, lalu hidup sekian tahun lagi, lalu mati. Wah, capek ini, ngantuk ini. Ya. Kecuali orang yang betul-betul tingkat penasarannya tinggi, yang saya pengen tahu ini umurnya bagaimana sih, gitu ya. Nah, tapi saudara, teman-teman di sini suka nggak suka ini, harus suka, harus tahu. Kenapa? Karena penting. Jawabannya satu, penting sekali. Yuk kita lihat seberapa pentingkah. Kita urutin sama-sama ya. Siapkan kalkulator masing-masing yuk. Kalkulator. Atau yang jago matematika, dicatat di kertas ya. Ini seru ini. Tambah-tambahan. Gampang. Adam umur 130 memperanakan Set. Ya, ini yang kejadian 5 catat. Oke, terus Set umur 105 memperanakan Enos. Enos umur 90 memperanakan Kenan. Kenan umur 70 memperanakan Mahalaleel. Mahalaleel umur 65 memperanakan Yared. Yared umur 162 memperanakan Henok. Henok umur 65 memperanakan Metusalah. Metusalah umur 187 memperanakan Lamek. Oke, Lamek generasi ke-9 Adam. Jadi kalau kita totalkan 130 tambah 105 tambah 90 tambah 70 tambah 65 tambah 162 tambah 65 tambah 187 berapa totalnya? Semuanya harusnya jawabannya sama ya, 874 tahun. Apa maksudnya? Saat Adam umur 874, Lamek lahir. Sedangkan Adam dicatat hidup sampai umur 930. Berarti berapa lamakah Adam hidup semasa dengan Lamek? Tinggal dikurang 930 kurang 874. 970 kurang 874 hasilnya 56 tahun. Adam hidup semasa dengan Lamek generasi ke-9 selama 56 tahun. Ya. Nah, kalau generasi sebelumnya ya hidup sambil melihat Adam sampai mati kecuali Henok ya. Karena Henok diangkat setelah Adam mati baru Henok diangkat ke sorga. Nah, berarti Lamek hidup semasa dengan Adam selama 56 tahun. Yang lainnya ya lebih lama dibanding Lamek. Sampai Adam mati kan. Nah, Tuhan membuat Adam umurnya sangat panjang dengan tujuan untuk mempertemukan Adam sampai kepada Lamek, untuk mewariskan iman sampai kepada generasi ke-9. Tuhan membuat umur Adam sangat panjang untuk mewariskan iman dari generasi berikutnya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Apa tujuannya? Untuk mewariskan iman sampai generasi ke-9. Nah, sehingga Lamek menerima warisan iman ini dengan baik dan mewariskan lagi ke anaknya, yaitu Nuh, sehingga Nuh menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Nuh yang berkenan di mata Tuhan, Tuhan pakai luar biasa untuk menjadi penyelamat di zaman itu. Tapi sedihnya cuma sedikit yang mau menerima pekerjaan penyelamatan ini, yaitu seisi keluarganya saja. Ya, 7 anggota keluarga total 8. Nuh istrinya 3 anak 3 mantu. 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 8 orang. Nah, sekarang kita akan baca Kejadian 5 ayat 28 sampai 29. Kejadian 5 ayat 28 sampai 29. Mulai.
Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Lamek ngomong seperti ini. Lamek punya anak Nuh, ya. Terus Lamek bilang, anak ini, si Nuh ini, akan memberi kita penghiburan loh dari pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ya, jadi Lamek bilang kita ini kan lagi terkutuk nih sama Tuhan karena dosa. Nah, anak ini akan menyelesaikan masalah kutuk. Anak ini akan memberikan solusi terhadap kehidupan kita yang dikutuk di dunia ini. Ya. Pertanyaannya, kok si Lamek ujuk-ujuk bisa tahu dan ngomong tanah ini dikutuk oleh Tuhan? Ini adalah firman yang Tuhan sampaikan kepada Adam di Taman Eden ketika Adam berdosa. Ya, di Kejadian 3 ayat 17, Kejadian 3 ayat 17, Kejadian 3 ayat 17, saat itu Adam berdosa, masih di Taman Eden, sebelum diusir dari Taman Eden, Tuhan bilang, karena kamu berdosa, tanah ini jadi dikutuk. Kamu menjadi kehidupan yang terkutuk. Adam yang tahu firman ini. Karena Tuhan kasih tahu secara langsung kepada Adam. Firman yang sama, kok bisa si Lamek terima? Kok dia bisa mengakui ini? Kok dia bisa tahu? Karena ada yang menyampaikan. Karena ada yang kasih tahu. Ya. Adam hidup semasa dengan Lamek selama 56 tahun. Dari sekian banyak hal yang Lamek bisa katakan dan banyak hal yang Lamek katakan dalam seluruh hidupnya, ini bagian dari kata-kata yang dicatat di Alkitab karena ini penting. Lamek memberikan nama anaknya istirahat. Ya, Nuh itu istirahat, penghiburan. Karena Lamek percaya firman mengenai keturunan perempuan akan menyelesaikan masalah dosa dan maut. Tuhan sampaikan ini kepada Adam. Terus Lamek bisa memberikan nama anaknya seperti ini. Jadi iman Lamek sangat besar sekali, imannya nggak main-main iman Lamek. Kita tahu iman Nuh ini besar, tapi kita nggak pernah dengar bahkan bapaknya Nuh siapa. Taunya bapaknya Nuh imannya sangat besar sekali. Kenapa? Karena dosa hidup dikutuk maut. Tapi nih ada solusinya nih. Ada solusinya. Anak ini jadi solusi. Anak ini si Nuh jadi solusi. Dia punya iman. Si Nuh ini yang memberikan solusi. Nuh ini yang memberikan istirahat penghiburan dari tanah yang terkutuk. Lamek punya iman, anaknya si Nuh ini yang akan menyelesaikan masalah kutuk. Seperti yang Tuhan sudah janjikan. Ketika Tuhan berjanji, janji benih perempuan atau keturunan perempuan dari si Hawa. Ya, keturunan Hawa, keturunan perempuan ini akan menghancurkan maut, dosa, kutukan. Ya, akan menghancurkan kepalanya dan si ular akan menghancurkan tumitnya. Kalau kepalanya artinya menghancurkan atau membunuh total. Jadi Adam kan yang sampaikan ini. Sebelum Taman Eden seperti apa? Cucu cicitku, setan licik, nipu saya jadi tergoda, terjebak. Tapi yang luar biasa, saya yang berdosa yang harus dihukum mati ini Tuhan kasih solusi melalui benih perempuan. Ini sangat ditekankan. Ini satu-satunya solusi, ini keselamatan. Maka mulai dari Adam dan keturunan-keturunan berikutnya sangat memegang erat dan mengharapkan janji ini. Mengharapkan janji yang menebus, mengharapkan janji yang menyelamatkan, yang memulihkan dunia yang terkutuk.
Nah, bahkan Adam mengingatkan betapa menyeramkannya dosa, tipu licik setan yang ingin membunuh kita. Nah, jadi bukan hanya memperanakan secara hurufiah yang dicatat di Kejadian 5. Dan memperanakan Set memperanakan Enos memperanakan Kenan memperanakan Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh. Tapi bukan hanya memperanakan secara jasmani saja, tapi yang luar biasa di Kejadian 5 memperanakan di sini bahasa asli Ibrani-nya melahirkan kehidupan. Melahirkan kehidupan ini hanya bisa dengan firman Tuhan. Ya, jadi melahirkan kehidupan dengan firman Tuhan, sehingga mewariskan firman artinya, sehingga dia bisa hidup baru, yang melahirkan kehidupan yang kekal yang sejati. Kita akan lihat Yakobus 1 ayat 18, Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan atau melahirkan kita oleh firman kebenaran, ya, sehingga kita bisa menjadi anak sulung, melahirkan kita oleh firman kebenaran. Tuhan bekerja melalui hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang melahirkan firman, anak sulung yang dilahirkan oleh firman. Tuhan bekerja untuk mewarisi iman ke generasi berikutnya, sehingga silsilah iman tidak terputus sampai Mesias, juru selamat yang dijanjikan ini lahir. Nah, ini solusinya, lahir Mesias, keturunan perempuan. Si Lamek pikir itu anaknya. Kan juru selamat dinubuatkan akan menyelesaikan masalah dosa dan maut ini sebagai keturunan, sebagai anak, sebagai sosok yang lahir dari keturunan perempuan, dari keturunan Hawa. Nah, dia pikir itu anaknya yang menjadi Mesias. Tapi bukan kan? Tapi dia pikir, dia percayanya seperti itu. Itu iman yang hebat sekali. Nah, sehingga walaupun bukan, Nuh itu sebagai gambaran kedatangan Tuhan yang kedua. Nuh. Di Matius 24 ayat 37 dan seterusnya. Matius 24 ayat 37 dan seterusnya. Nah, jadi ini mengajarkan bahwa kehendak Tuhan adalah pewarisan iman. Ya, kehendak Tuhan kepada kita, boleh ditayangkan slide-nya, mewariskan iman, menginjil kepada banyak orang. Seperti yang dilakukan Adam, yang sebelumnya punya gambar rupa Tuhan hilang dan dipulihkan. Tuhan terus-menerus mengerjakan pekerjaan penebusan, pemulihan kepada Adam dan keturunan-keturunannya sampai rupa gambar Tuhan dipulihkan dalam kita semua. Jadi Kejadian 5 ayat 1, Adam dicatat sebagai seorang yang diciptakan menurut rupa Allah. Kejadian 5 ayat 1, ini setelah Adam berdosa ya. Setelah Adam berdosa kan dicatat di Kejadian 3 kan. Nah, terus dilanjutkan Kejadian 4, dilanjutkan Kejadian 5 dikatakan apa? Adam diciptakan oleh Allah, dibuatnya menurut rupa Allah. Ini menunjukkan pemulihan Tuhan kepada Adam sehingga dikembalikan menjadi rupa Allah. Ya, Adam yang berdosa yang sudah kehilangan rupa ini dipulihkan menjadi rupa Allah. Sama di Kisah 3 ayat 38 juga. Kisah 3 ayat 38 dikatakan si Adam ini adalah anak Allah. Ya, berarti serupa dan segambar dengan Allah. Pada akhirnya kisah Adam adalah gambaran kehidupan kita semua. Sama kita jatuh dalam dosa seperti Adam. Tuhan menebus, Tuhan menyelamatkan, Tuhan memulihkan kita semua. Sehingga kita memiliki rupa dan gambar Tuhan yang adalah firman Tuhan. Ya, jadi pemulihan Adam adalah pemulihan kita. Ya, mari kita seperti Adam yang sungguh-sungguh menyesal, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menjalani kehidupan iman yang benar.
sungguh-sungguh belajar firman, sungguh-sungguh mewariskan iman. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Siang hari ini tolong Bapak melalui firman-Mu siang hari ini dapat membangkitkan dan memulihkan kehidupan iman kami semua yang kehilangan rupa dan gambar Tuhan yang adalah firman. Kiranya kami dapat sungguh-sungguh menerima firman dan mewariskan firman Bapak. Kiranya kami dapat sungguh-sungguh meresponi kasih karunia Tuhan, menerima anugerah-anugerah yang mana Tuhan berikan melalui firman-firman-Mu ini. Secara khusus kami belajar Bapak, pemulihan Adam adalah pemulihan kami semua. Maka Bapak tolong jadikan kami sebagai Adam-Adam rohani yang sungguh-sungguh hidup hanya mencari jalan kebenaran, tuntunan firman Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang berkenan dalam hidup Tuhan. Sehingga kami semua menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan terus-menerus pelihara, Tuhan terus-menerus jaga, Tuhan terus-menerus berkati dan limpahi secara berlimpah-limpah. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih sudah bertahan menerima firman yang memulihkan kita.